Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk pembahasan di dalam Rut pasal ketiga. Sebelum itu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kesetiaan-Mu begitu besar dalam hidup kami, sehingga Tuhan boleh memimpin kami tiba di tempat ini. Dan kami juga meminta kesetiaan daripada Tuhan untuk menguatkan kami, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan yang sudah memberikan firman, biar Tuhan juga yang memampukan kami untuk juga berbuah lebih lebat lagi. Oleh sebab itu kiranya Tuhan berkati kami, pimpinlah kami, supaya firman Tuhan ini tidak lalu. Berkati hamba-Mu dan masing-masing pribadi yang mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini berbicara tentang proposal lamaran. Ini Rut nembak duluan. Boas ya, ini hal yang menarik dan kita belajar lebih dekat satu tema. Sebenarnya saya berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Bagaimana ada pemeliharaan Tuhan yang terjadi di dalam hidup, terutama orang-orang percaya terhadap umat Tuhan. Maka di dalam pembahasan kita akan baca Alkitab di Rut pasal 3, tetapi kita akan baca secara struktural, sehingga kita tidak perlu membaca semua terlebih dahulu, tetapi kita baca satu persatu. Kita akan melihat di dalam slide. Yang pertama adalah berbicara tentang pemeliharaan Tuhan dan perubahan daripada Naomi dan rencana daripada Naomi. Kita coba lihat di dalam ayat pertama sampai kelima dan kita baca bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu menyambut ayat 2, demikian seterusnya sampai kepada ayat kelima. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Ayat kedua, Bapak Ibu. "Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini tema pertama pemeliharaan Tuhan, bagaimana perubahan terjadi dari Naomi. Mengapa saya katakan demikian? Yang pertama ini karena kebaikan yang Tuhan anugerahkan dari Boas dan disalurkan kepada dua janda ini. Dia diubahkan. Mari kita bandingkan. Naomi pulang dari kota Moab, masuk ke dalam kota Bethlehem. Dia masuk dan di situ dia sadar bahwa Tuhan itu ada. Mari kita lihat sedikit di dalam pasal pertama ya. Kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi ketika Moab itu dikunjungi dan berharap ada suatu perlindungan. Justru di dalam Moab ini suaminya meninggal. Anak-anaknya meninggal. Dia pulang seorang diri bersama dengan Rut. Tetapi di sini kita melihat keadaan Naomi yang begitu hopeless. Kita lihat di dalam ayat 8 sampai 9. Saya bacakan bagi kita semua. "Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Ayat 9 kita perhatikan, "Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Bapak Ibu, di ayat 8 dan 9 berbicara tentang tempat perlindungan. Naomi mengalami keadaan yang hopeless. Dia bilang, "Saya tidak bisa memberikan tempat perlindungan kepada yang namanya Rut, kepada Orpa." Maka dikatakan, "Berbaliklah kembali ke kotamu, ke kota Moab. Kiranya Tuhan mendapatkan tempat perlindungan di tempat kota Moab." Dia mengatakan, "Saya tidak bisa memberikan yang namanya perlindungan." Pada zaman itu, orang tua punya hati untuk memberikan perlindungan, suatu safety, suatu kesukacitaan, bisa melihat anak-anak itu hidup tentram, bahagia. Tapi Rut melihat mertuanya itu sangat hopeless. Rut akhirnya tetap pulang kembali ke Bethlehem. Tapi sampai di rumah kampung halaman berharap keadaan baik ya. Ternyata di ayat 19 sampai 21 pada pasal pertama, apa yang terjadi? Sakit hati makin parah. Saya bacakan bagi kita semua.
Dan berjalanlah keduanya, itu artinya Ruth dan juga Naomi, sampai tiba di kota Bethlehem, kota yang kecil. Ketika mereka sampai ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Tapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dia bergumul, dia bilang, jangan panggil aku Naomi. Seharusnya Naomi sudah tahu ya arti Naomi apa. Saya kurang tahu, Grace jawab menjelaskan atau tidak. Naomi artinya manis, menyenangkan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia pulang kampung? Dia pulang cuma bawa yang namanya Ruth, tangan kosong. Dia pulang, dikatakan jangan panggil aku Naomi yang manis ini. Pulang, aku pulang dengan tangan kosong dan panggil aku pahit. Mara artinya pahit, dikatakan karena Tuhan naik saksi. Kepahitan demi kepahitan terjadi dalam pasal pertama. Naomi, tetapi Naomi mengalami perubahan. Karena pada pasal kedua, Ruth akhirnya mencari yang namanya makanan. Akhirnya Tuhan provide. Tuhan menyediakan yang namanya kasih setia kepada Ruth. Dan dilihatnya itu. Maka di dalam pasal ketiga, Naomi mengalami perubahan. Apa yang terjadi? Perubahan itu terjadi karena inisiatif sekarang berubah. Pada pasal pertama, pasal kedua, inisiatif mulai dari Ruth. Yang cari makanan Ruth. Yang inisiatif melakukan firman Tuhan dengan pergi ke ladang, ambil yang sisa-sisa sesuai dengan firman Tuhan. Adalah orang bernama Ruth, seorang asing. Seorang yang keturunan Moab yang tidak kenal firman Tuhan, malah melakukan firman Tuhan. Dia pungut, akhirnya pulang begitu banyak yang namanya makanan yang dibawa pulang bagi keluarganya pada Naomi itu sendiri. Tetapi di pasal ketiga perubahan terjadi. Naomi sekarang dimulai dengan ayat pertama, anakku, tidak ada baiknya, apakah tidak ada baiknya jika aku sendiri mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia. Dia ingat firman Tuhan, bahwa ada firman Tuhan, ada penebus yang memberikan penebusan ketika ada janda-janda itu mengalami kekurangan. Dia ingat firman Tuhan bahwa di dalam Taurat Tuhan dikatakan bahwa nanti akan ada sanak saudara dari kaumnya akan menebus dan memberikan tempat perlindungan, bukan shelter sementara, tetapi di dalam konteks ini adalah pernikahan. Di sini Naomi sudah mulai sadar firman Tuhan. Sudah masuk ke dalam dirinya, dia sadar. Dan dia ingat namanya Boas. Lihat ya, tadi kita sudah baca ya. Naomi itu pulang. Dia berkata, saya tidak bisa memberikan perlindungan. Tapi sejak melihat pasal kedua dan masuk ke dalam pasal 3, Ruth melihat bahwa ada pekerjaan Tuhan. Dan Ruth itu juga melihat ada pekerjaan Boas yang terjadi. Sehingga Naomi pun dengan kebenaran firman Tuhan mengajak Ruth untuk lihat pekerjaan Tuhan. Untuk lihat namanya ada perlindungan yang terjadi. Ini yang terjadi. Jadi begitu indah. Jadi di dalam perlindungan ini ya, Naomi itu di pasal pertama, pasal kedua itu seperti bermain dengan Tuhan. Dia bermain seolah-olah dirinya Tuhan. Bisa memberikan kota perlindungan, berikan perlindungan bagi anak-anaknya. Tetapi tidak. Tuhanlah tempat perlindungan dan Tuhan pertemukan dengan Boas. Boas adalah kerabat yang wajib menebus sesuai dengan firman Tuhan di ayat kedua. Bahwa si pekerja bernama Boas ini akan menebus karena dia sanak daripada saudara-saudaranya dia. Maka apa yang terjadi? Naomi meminta Ruth itu pergi segera ke tempat pengirikan. Nah, kita lihat ya di ayat 2 dan ketiga ya. Di tempat pengirikan, kenapa perlu ke tempat pengirikan? Kita tahu bahwa manusia juga perlu yang namanya tanggung jawab. Tuhan memelihara, tapi juga ada yang namanya pemeliharaan Tuhan di dalam konteks tanggung jawab manusia. Dia berstrategi, dia menggunakan strategi dengan pergi ke pengirikan, tempat pengirikan. Jadi tempat pengirikan itu kenapa berstrategi ya saya katakan? Karena gandum itu kan kalau dibajak ya, itu kan pasti masih ada batu dan kotoran-kotorannya. Maka untuk bisa membersihkan perlu angin yang kencang. Jadi dilempar dan perlu angin yang kencang. Dan biasanya malam hari adalah malam di mana angin bertiup dengan kencang. Dan tempat pengirikan biasanya tempat yang tinggi. Supaya angin itu bertiup dengan kencang. Maka Naomi ngerti. Dia minta, Ruth pergilah ke tempat pengirikan. Nanti kamu akan ketemu yang namanya Boas. Dan kamu akan singkap selimut dan berbaringlah di kakinya.
Dan bukan hanya itu saja, di ayat ketiga diminta oleh Rut untuk segera mandi dan beruraplah pakaian bagusmu, pergilah ke tempat pengerikan itu. Bapak Ibu kalau baca literal bukan berarti Rut sama Naomi nggak pernah mandi ya. Nggak pernah, aduh ini bau banget, enggak. Tapi itu bicara tentang sudah selesai, perkabunganmu sudah selesai. Jangan pakai baju perkabungan, jangan pakai baju kejandaan. Kita lihat ya di dalam yang namanya satu bagian firman Tuhan, di dalam Kejadian ya. Kita lihat Kejadian pasal 38 maaf. Kejadian pasal 38. Saya baca ayat 14, Bapak Ibu boleh baca ayat 19. Kejadian pasal 38. Ini tentang Tamar ya. Tamar itu juga janda, tetapi kita lihat ada kebenaran yang kita bisa pelajari. Saya 14, Bapak Ibu ayat 19. Maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya, dia telekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan di Ketima. Karena dilihatnya bahwa Sela telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Sela itu menjadi istrinya. Ayat 19, Bapak Ibu. Jadi dikatakan Naomi dan Ruth dibilang jangan pakai lagi pakaian perjandaan. Lepaskanlah, segera move on. Saatnya segera pergi proposal lamaran. Pakai wangi-wangian. Memang zaman itu kalau janda sedang berkabung tidak pakai wangi-wangian. Maka sekarang sudah, ayo move on. Ada pengharapan dari Tuhan, firman Tuhan menyertai pada pasal kedua. Boas tuh dipakai Tuhan untuk menjadi penyelamat. Sekarang Tuhan sudah profet, di mana ada pernikahan, ada penebusan terjadi. Nah, kita masuk lagi ke dalam bagian. Kita lihat tadi pemeliharaan Tuhan ya, perubahan terjadi dari Naomi. Tapi juga ada perubahan yang makin melihat bagaimana ketaatan Naomi juga ada di tempat pengerikan. Di bagian kedua, slide bisa lihat. Ini kita lihat di dalam ayat 6 sampai 11, kita akan baca bergantian, melanjutkan dalam pembahasan eksposisi kita. Saya ayat 6, Bapak Ibu 7, demikian sampai ke 11. Sudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Ayat 7. Maka waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu, Hesed, lebih nyata daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Di dalam bagian ini pemeliharaan Tuhan dilihat dengan ketaatan Rut. Dia pergi ke tempat pengirikan tepat seperti yang dilakukan direncana daripada mertua. Dia pergi ke sana dan di sana dia bertemu dengan Boas. Dan ini terjadi percakapan Bapak Ibu di ayat 9 sampai seterusnya. Dalam percakapan itu ternyata Rut bukan hanya melakukan dengan baik, dengan taat, tapi dengan bijaksana. Dikatakan di ayat 9, aku ini hambamu, kembangkan kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah kaum yang wajib menebus kami. Bayangkan ya, Rut itu tahu kalau Boas wajib menebus dia sesuai dengan Taurat. Biasanya kalau zaman sekarang ya kurang bijaksana. Kenapa? Kalau wajib ya biasanya tuh diumbar-umbar. Biasanya dimasukin ke dalam media sosial. Dilakukan dengan secara terang-terangan. Itu loh orang yang punya hutang, dia wajib menebus. Tapi Rut itu melakukan dengan cara yang elegan. Dia lakukan dengan private. Dia lakukan dengan bijaksana. Dan bijaksana selanjutnya, apalagi, dia bukan hanya private, tapi dia memperkenalkan dirinya sebagai hamba Boas. Loh maksudnya apa? Hamba Boas itu maksudnya apa? Nah kita mesti lihat di dalam pasal kedua ayat 10. Pasal 2 ayat 10. Rut itu memperkenalkan dirinya bukan sebagai hamba, tetapi orang asing. Saya bacakan ayat 2. Pasal 2 ayat 10, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku
padahal aku ini seorang asing. Rut itu orang asing, orang Moab. Tetapi di dalam bijaksana daripada Rut, dia bertemu dengan Boas, dia memperkenalkan, aku ini hamba, bukan status di dalam tuan dan hamba, tapi mengacu kepada kerabat yang dekat. Kerabat yang harus menebus daripada Rut itu sendiri. Dia punya pemikiran yang baik. Lihat ya, ada perubahan yang terjadi. Pasal kedua masuk ke dalam pasal ketiga. Karena kalau kita bicara tentang eksposisi, kita mesti lihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, perubahan-perubahan yang terjadi. Dan nanti masuk ke dalam pasal berikutnya, melihat bagaimana keutuhan kitab ini dengan indah. Lalu apalagi yang kita bisa pelajari di dalam ayat ke-9 di pasal ketiga. Dikatakan bahwa dialah yang harus menebus, dan dia dikatakan, kembangkanlah sayapmu, melindungi hambamu ini. Ini berbicara tentang yang namanya pekerjaan Allah. Allah itu, Bapak Ibu, nih Allah itu dikatakan, kan memang di dalam Alkitab tuh Allah itu maskulin. Maskulin, tetapi bukan berbicara cuma gender. Jadi maskulin daripada, kalau maskulin berarti kan pasti laki-laki ya. Maka Allah itu dikatakan Allah Bapa, berbicara tentang namanya laki-laki. Tetapi di dalam yang namanya Alkitab, kadang-kadang dikatakan Allah itu di dalam feminim. Loh, ini bukan berarti Allah itu feminim ya. Feminim itu artinya tindakannya tindakan feminim. Seperti apa? Seperti burung, bahkan seperti dikatakan seperti ibu daripada burung yang mengepakkan sayapnya melindungi anak-anaknya. Bapak Ibu nangkap ya, tindakan feminim. Jadi menjaga umatnya, memberikan tempat perlindungan. Dan Rut tahu bahwa melalui Boas, pekerjaan Tuhan nyata. Dengan Boas itu menikahkan daripada Rut, maka Allah memakai Boas menjadi perpanjangan tangan. Sehingga Rut itu bisa dipelihara. Proposal terjadi. Wah, ini terjadi. Jadi sebenarnya Boas tuh mengerti. Di dalam konteks zaman itu, ketika ini tradisi ya, ini berbaring, perempuan tidak ada hubungan seksual tentunya dalam hal ini, itu adalah tindakan menembak duluan. Sesuai dengan tradisi yang terjadi. Dan Boas tahu. Dan bagaimana kita lihat, bagaimana Boas itu juga akan menjawab. Tapi sebelum kita masuk ke dalam hal ini ya, ini kan kalau dilihat ya, Naomi berencana. Ternyata pas ada yang namanya Boas lagi tidur. Pas juga nggak ada yang lihat. Bayangkan kalau ada yang lihat. Ini kan dikira perempuan apa? Pas juga itu benar-benar terjadi. Semua pas. Kalau dipikir-pikir ini kalau pas semua ini bukan kebetulan. Ini namanya pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, pernah gak merencanakan buat anak-anak kita? Pernah lah ya. Sekolah ini, ikut ambil ini. Tapi kita rencanakan pasti terjadi gak? Berani bilang pasti terjadi? Enggak lah ya. Nanti kamu begini. Enggak bisa. Kok bisa Naomi berkata kepada Rut dan semua terjadi, tepat terjadi? Itu karena pemeliharaan Tuhan. Mari kita coba lihat lagi ya. Lihat dari terang perjanjian baru. Di dalam Yakobus pasal 4. Kita baca bergantian. Yakobus pasal 4 ya. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Ayat 13, 14. Bapak Ibu 15 kembali ke saya. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Saya 13, Bapak Ibu 14, 15 kembali saya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untuk ayat 14. Perhatikan ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendaki, jika Tuhan berkenan, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus memberikan terang. Kamu boleh rencanakan, kamu punya segala strategi yang ada, kamu pergi setahun dapat untung berdagang, puji Tuhan. Tapi Yakobus ingat, kamu yang rencanakan, jangan lupa Tuhan yang menentukan. Tuhan kasih tahu dan Tuhan berikan penentuan. Jadi kamu harus berkata, katalah kepada Tuhan jika Tuhan mengkehendaki dan Tuhan berkenan. Sama kalau kita lihat baca di dalam terang perjanjian baru. Kita baca balik ke dalam Rut pasal ketiga. Naomi rencanakan segala sesuatu. Naomi seperti ini. Tapi Tuhan yang menentukan dan Tuhan terjadi. Bapak Ibu, ini saya sering diajak main anak saya yang pertama itu main halma Bapak Ibu. Tahu halma ya? Judo ya benar ya? Halma, ludo, judo itu karate. Ludo ya, halma Bapak Ibu tahu ya halma. Kan
Main halma itu kan kalau mau keluar itu mesti 6 kan. Angka 6. Kocok dadu angka 6, betul ya? Iyalah ya, betul ya. Ini kan kita masih sama ya. Kocok dadu 6. Bayangkan kalau anak saya ya, setiap kali pakai dadu, angka 6 terus. Kok 6 terus ya? Curiga nih, ada apa ya? Terus 6 lagi. 1 kali masih oke, 2 kali masih oke, 3 kali 6. 4 kali 6 kan galau. Ini apaan, masa saya kalah? Apa kurang hoki? Kalau setiap kali 6 terus, itu kan bukan kebetulan. Jangan-jangan dadunya disetting nih. Dadunya berubah. Bapak Ibu nangkap maksud saya? Nggak mungkin kebetulan itu terjadi. Sama di dalam pasal ketiga, Rut mendapatkan namanya pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Segala kebetulan yang terjadi itu. Kebetulan Boas bangun. Bayangkan kalau nggak bangun, matilah. Kebetulan Boas ada di situ, bukan salah orang. Itu kan gelap, nggak ada lampu. Mungkin lampu ya nggak ada pasti, tapi pasti ada pencahayaan. Tapi kan pencahayaan kurang. Tapi di sini Rut ini mendapat pertolongan daripada Tuhan. Maka saya mengatakan bagi kita semua secara aplikasi, jangan lupakan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan yang sangat besar. Apalagi kita berbicara tentang mendidik anak, merencanakan segala sesuatu, atau merencanakan apapun. Tapi kita juga belajar keindahan yang lain. Rut taat, Rut bijaksana, tapi Rut itu menyatakan iman dengan indah. Sedangkan ada 2 hal ketaatan yang kita pelajari dari Rut. Pertama, Rut itu taat dan tidak omdo. Bapak Ibu tahu ya omdo, ngomong gede, ngomong doang, tong kosong nyaring bunyinya. Rut itu setia dan Rut itu beriman dan dia ekspresikan ketaatannya. Mari kita lihat sedikit ya, mundur sedikit lagi di pasal pertama ayat 16 dan 17. Saya baca ayat 16, Bapak Ibu ayat 17 bagaimana statement of faith daripada Rut sehingga Rut itu datang ikut pulang ke Bethlehem bersama mertuanya. Saya ayat 16, Bapak Ibu 17. Tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17. Ini menantu yang hebat ya. Menantu yang hebat. Kemanapun pergi. Saya nggak tahu ya, ini sinetron kan mengucap citra menantu ya. Menantu sama mertua tuh kayaknya nggak pernah akur. Ini bisa, bahkan statement of faith, bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Kapan dipisahkan? Maut sampai memisahkan. Dan dia terbukti dari pasal kedua. Padahal kalau pengharapan ya, lihat pengharapan ya. Naomi itu minimal, ya bukan Naomi, Rut itu ya bisa nikah lagi. Dia bisa tinggalkan yang namanya mertuanya, tetapi tidak dilakukan. Dia tidak lakukan, dia sadar dan dia tunjukkan ekspresi imannya menjadi bagian dari umat Allah. Banyaklah contoh-contohnya. Dia nanam ambil yang namanya itu apa? Jelai-jelai itu pun juga karena dia belajar firman Tuhan. Hukum Taurat dia pelajari. Dia berjalan, dia ikut Tuhan. Dia cuma ikut firman Tuhan, ambil jelai-jelai sesuai ini ketemu Boas. Indah. Nih, waktu kemarin hari Jumat khotbah di PU ya, Presiden University di RSC itu ya, kan berbicara mahasiswa baru. Dikatakan bahwa mahasiswa baru tuh harus juga berjalan sesuai firman Tuhan. Mazmur berkata, firman-Mu tuh pelita bagi jalan-jalanku. Pelita bagi jalanku. Artinya ini jalan tuh harus ada firman. Ada kebenaran firman baru melangkah. Tetapi namanya melangkah kebenaran firman Tuhan tuh seperti pelita. Pelita itu paling cuma lihat 2-3 meter di depan. Lihat ya, pelita 2-3 meter. Bukan pakai senter 1000 watt langsung kelihatan semua jalan-jalan. Enggak. Pelita tuh berarti cuma jalan setapak demi setapak. Firman itu ada dan kita ikuti. Baru kelihatan sedikit 2 meter, 3 meter. Kita jalan lagi. Sama. Rut pulang. Dia gak berharap ketemu Boas. Dia gak berharap bisa menikah dengan cepat. Dia gak berharap ada pemeliharaan Tuhan. Dia cuma mengikuti firman Tuhan setapak demi setapak. Dan ini yang harus terjadi. Di mana Tuhan memelihara dengan langkah iman. Ini indah. Rut taat. Dia ekspresikan dengan taat pelan-pelan. Lalu juga bijaksana. Ketaatan Rut juga diekspresikan dengan dia tidak melakukan dengan cara singkat atau melawan firman Tuhan. Dia taat firman Tuhan dan tidak pernah melawan atau melakukan cara singkat. Bapak Ibu, Rut itu adalah orang Moab. Kalau ingat orang Moab,
Kita belajar dari kitab Kejadian. Moab itu adalah bangsa yang menjadi momok bagi Israel. Menakutkan. Kenapa? Yang pertama sedangkan ada dua. Bangsa Moab itu terjadi. Bapak Ibu tahu gak? Bangsa Moab itu terjadi kenapa? Ada yang bisa tebak? Moab itu keturunan siapa? Ada yang tahu Moab? Kenapa ada Moab? Ini ada si Amon juga. Ini peristiwanya ada yang bernama Lot. Saya kasih clue. Kenapa dengan Lot? Anaknya Lot. Anaknya Lot, betul. Ada hubungan. Tapi gimana akhirnya Lot cucu? Ya betul. Kenapa bisa dapat keturunan Moab dan keturunan Amon? Betul, terima kasih. Jadi kedua anak Lot mikir, loh kita udah keluar nih dari namanya Sodom dan Gomora. Terus keturunan gimana nih? Terus laki cuma papanya doang. Akhirnya apa? Kakaknya itu si Moab nih, ini nanti ya. Keturunan Moab tuh kakaknya ini. Inisiatif, Dek, yuk kita mabokin aja papa kita. Biar kita nanti pemerkosaan terjadi ya. Jadi si Lot itu tidur dan akhirnya si anak pertama itu melahirkan Moab. Begitupun anak kedua tuh dari Amon. Lihat kan, ngeri kan? Ruth itu kalau kita baca itu tindakannya mirip-mirip ya. Dia ke rumah, ke tempat pengirimannya Boas, terus dia bisa aja melakukan tindakan tidak terpuji, tetapi tidak. Dia lakukan dengan benar. Ini baru pertama ya. Terus Moab itu juga sesuatu yang menakutkan. Kita lihat di dalam Bilangan pasal 25, Bapak Ibu. Kita lihat Bilangan 25. Di dalam Tanak ya, bukan Taurat. Bilangan 25 saya baca saja, Bilangan 25 ayat 1 ya. Gimana itu terjadi pemberontakan dan hukuman Tuhan tuh gara-gara siapa? Gara-gara si Moab. Saya baca Bilangan 25 ayat 1 dan 2 saja ya. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Lihat ya, momok menakutkan. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah orang-orang itu. Lihat ya, gara-gara perempuan Moab ini, maka Israel dihukum. Terjadi yang namanya Allah murka kepada yang namanya umat Allah. Tapi Ruth ini punya dua keturunan yang tidak pantas sebenarnya, inseks. Terus lebih lagi, dia pernah melakukan suatu keadaan dosa. Sejarah mengatakan dia pernah membawa leluhur Israel tuh melakukan dosa. Tapi Ruth beda. Ruth itu beda, dia melakukan benar, dia tidak melakukan tindakan amoral. Ingat ya, di dalam indikasi baca Alkitab, pasal ketiga, tidak ada indikasi melakukan hubungan seksual. Itu hanya pertemuan saja dan akhirnya ditindaklanjutkan di dalam pasal keempat. Ruth ini adalah perempuan bijaksana. Dan menarik ya, sekarang kita lihat lagi secara eksposisi luas. Bapak Ibu, Ruth itu kitab Ruth ya, ini nama perempuan Bapak Ibu. Orang Yahudi, pemahamannya berdasarkan patriark. Artinya, kenapa bisa sampai Ruth ini dipaksa masuk? Karena memang betul ini wanita bijaksana. Nah, di dalam kanon Ibrani ya, kanon Ibrani itu ada namanya gini. Ini Tanak, sedikit belajar Tanak ya. Tanak itu Taurat, Nak itu Nafim itu nabi-nabi. Ini berarti 5 kitab Musa. Tanak ini adalah Nefim, nabi-nabi. Yosua masuk nabi-nabi. Ini Tanaka ini Ketuvim. Ketuvim itu artinya tulisan-tulisan. Nah, menariknya adalah Ruth ini dimasukkan ke dalam bagian tulisan-tulisan termasuk Amsal, termasuk Mazmur, Kidung Agung, seterusnya, tulisan-tulisan yang ada di dalam yang namanya tulisan-tulisan orang-orang Ibrani. Tapi kenapa saya katakan gini? Secara kronologis, kitab Ruth harusnya masuk ke dalam yang namanya Nafim. Karena itu zaman hakim-hakim, seperti yang ada di kanon Alkitab orang Kristen yang kita pegang sekarang. Kan abis hakim-hakim, langsung Ruth, abis itu Samuel secara kronologi. Tapi orang Ibrani ya, kita kan ambil dari orang Ibrani ya, kanon PL itu kan langsung diambil langsung. Dia taruh Ruth ini bukan secara kronologis, dia taruh di tulisan. Kenapa? Karena mau menciptakan Ruth ini contoh bijaksana, perempuan bijaksana. Nah, sekarang ini ada Bible quiz. Amsal itu terkenal dengan apa sih?
Nasihat-nasihat, dan nasihat itu yang paling utama adalah perempuan bijaksana. Coba kita lihat ya. Jadi ini deket loh, deket. Ada satu kanon tuh Rut sama Amsal tuh deket. Sengaja deket. Kita buka minimal Amsal 31 lah. Kita buka Amsal 31 ya. Jadi pendekatan kanon ini pendekatan yang menjelaskan kepada kita ada kesengajaan didekatkan. Amsal 31 ya. Judulnya aja tuh di ayat ke-10 ya. Amsal 31 ayat 10, siapa yang cakap, istri yang cakap, siapakah yang mendapatkan? Ia lebih berharga daripada permata. Langsung kalau orang Ibrani baca kitab ini ya, kitab Amsal ya, terus baca Rut langsung, Rut tuh kayak gini. Terus lebih lagi nih, saya bacakan ayat 10, ayat berapa ya, kita lihat ayat 30 ya mungkin ya. Kemolekan dan bohong, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Lihat nih, syarat namanya istri yang cakap. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Lihat ya. Ini sekali lagi, baca kitab ini nih, Rut nih. Di dalam tradisi daripada Yahudi. Mereka baca Amsal, di bagian Amsal pasal 31, lanjut masuk ke Rut. Dia langsung ingat, ini loh wanita bijaksana. Dan menariknya, Rut nih mau gak mau harus dimasukin. Rut itu perempuan Moab, Bapak Ibu. Aib dong. Tapi tetap dimasukkan karena memang Tuhan menyatakan firman Tuhan juga berlaku kepada orang-orang yang mungkin dianggap sepele dan marginal. Dituliskan. Bahkan dikatakan, salah satu penafsir mengatakan orang-orang Israel perlu belajar dari Rut. Sebagai perempuan yang setia. Jadi Israel itu digambarkan sebagai perempuan yang setia, yang taat firman Tuhan, yang ikut perintah Tuhan dengan benar, yang sadar bahwa Allah memelihara. Seperti itu. Keindahan yang sangat indah. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya, di dalam eksposisi kita. Masuk ke dalam pasal bagian ketiga. Kita masuk ke dalam Rut pasal 3 lagi, kita kembali. Kita lihat, apa yang kita lihat dari pemeliharaan Tuhan. Ada janji penebusan oleh Boas. Kita baca sekarang bergantian ayat 11 sampai 18 nih bagian terakhir. Saya 11, Bapak Ibu 12, demikian sampai 18. Rut 3 ayat 11 sampai 18, oleh sebab itu anakku janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Ayat 12. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya ke selendang itu, kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sudah itu pergilah Boas ke kota. Serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Ini bagian terakhir, bagian pemeliharaan Tuhan terjadi. Janji penebusan dari Boas. Janji. Boas bisa aja tolak. Wah gila. Cewek tembak duluan, ditolak muka taruh mana. Tapi Boas terima. Dan Boas tuh terima bukan karena faktor dia ini perempuan nyatakan punya materi. Enggak. Tetapi dikatakan karena dia ini adalah perempuan yang bijaksana. Perempuan yang reputasinya baik. Menunjukkan sikap positif daripada Rut. Boas tuh lihat bahwa iman daripada Rut ini, wanita asing, sudah tersiar di kampung bernama Bethlehem. Jadi bukan karena faktor kekayaan, bukan faktor materi, tetapi emang Rut itu bernilai, sangat-sangat bernilai. Ini kata yang dipakai di ayat ini adalah kata hesed ya. Ada hal yang indah sebenarnya. Ada kata hesed di ayat 10-11 ini ada kata hesed. Artinya karena melihat bahwa Allah itu berjanji kepada umatnya dan umatnya yaitu Rut itu sendiri berjanji juga melakukan apa yang benar sesuai perjanjian Allah. Rut itu pekerja keras Bapak Ibu.
bekerja keras. Tahu dari mana? Ya seharusnya minggu lalu sudah dibahas bagaimana dia ambil banyaknya gandum itu yang berserakan dengan sangat banyak. Padahal dia orang Moab. Dia juga berkorban. Sebenarnya pernikahan ini juga sebenarnya menjaga reputasi Naomi. Bukan lebih kepada Ruth, tapi menjaga reputasi daripada mama mertuanya. Bukan daripada Ruth itu sendiri. Dan inisiatif daripada yang namanya Ruth itu dan akhirnya diterima oleh Boaz. Dan Boaz itu juga berkata, dia secara legal tidak wajib, secara legal ya, legal hukum Taurat, dia tidak wajib menebus Ruth karena ada saudara yang lebih dekat. Dan lebih lagi, Boaz itu bukan saudara kandung daripada Mahlon, bukan ada kerabat yang paling inti daripada keluarga daripada Elimelek. Karena dia katakan nanti ada orang yang lebih dekat, tetapi dia bersedia loh. Kalau penebus ini, yang nanti kita ketemu di pasal keempat tuh nggak mau tebus, saya berjanji nabi nama Tuhan, saya akan menebus. Jadi dia lakukan itu karena tindakan penebus semata-mata, bukan legal action. Dan sebenarnya lebih lanjut lagi, Boaz mengerti bahwa pernikahan ini bukan berbicara untung rugi, tapi berbicara dia juga punya tindakan taat kepada firman Tuhan. Jadi pernikahan itu bukan dapat sesuatu ya. Jangan lihat pernikahan itu seperti konglomerat dengan konglomerat, tidak. Tapi pernikahan itu adalah pernikahan untuk menjaga keturunan itu ada. Teman-teman yang dari marga Batak ya, Batak kan pasti ada turunan-turunan marga-marga itu pasti menjaga. Seperti ini yang terjadi. Kenapa? Karena kalau misalkan nama itu hilang, nama Elimelek itu hilang, maka dia sudah tidak punya lagi tanah. Tanah itu berbicara tentang berkat. Jadi kalau misalkan dia tidak punya keturunan dan hilang, tanah Elimelek itu sudah tidak dianggap lagi. Sudah diambil oleh kerabatan dan hilang. Hilang, marga itu hilang. Tidak punya apa lagi. Maka apa yang dilakukan Boaz itu semata-mata ada tindakan sakrifisal. Dia mau pengen menebus supaya bukan mau mendapatkan keuntungan, tetapi justru dia rugi. Dia harus membayar lebih. Dia harus bayar beli tanah ini, dan dia harus menikahi Ruth, dan dia juga harus nanti lagi melakukan tindakan lebih lanjut lagi. Ini plot twist ya. Ini kita mengantisipasi minggu depan saja ya, dibawakan Vikaris Jeko. Ini kan kita lompat sedikit di pasal 4 biar kita lihat ya. Kan akhirnya Ruth bisa menjadi istri Boaz. Boaz pun juga meresponi dengan benar, dia tidak ngomong doang. Saya bacakan ya ayat 1 dan 2 ya. Boaz pergi ke pintu gerbang. Jadi pintu gerbang itu tempat di mana seorang berkumpul bersama, dan memang itu penting karena setiap orang pedagang, diplomat semua datang dari pintu gerbang. Kebetulan lewat penebus yang disebutkan Boaz itu. Lalu berkata Boaz, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnya 10 orang dari tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini," maka duduklah mereka. Nah, kita lihat ya ayat 3-5. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebus, tebuslah. Tapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepada aku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebus kecuali engkau dan sudah engkau aku." Lalu berkatalah ia, "Aku menebusnya." Lihat ya, mau loh, kaget. Tapi pasal kelima, tetapi kata Boaz ini pinternya Boaz ya, pinter Boaz kan ya kan janjinya kan kalau penebusnya ini mau nebus ya sudah dong, give up aja kan. Tapi di pasal 5 ini ada strategi berikutnya. Tetapi Boaz berkata, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu untuk menegakkan nama orang itu atas milik pusakanya itu." Maka jawaban ayat ke-6, maka kata penebus itu, "Jika demikian aku tidak dapat menebusnya sebab aku akan kehilangan atau kerusakan milik pusakaku sendiri. Aku berharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus sebab aku tidak dapat menebusnya." Ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat ya, bahwa plot twist terjadi. Boaz ketemu dengan penebus itu mau nebus. Tapi ketika berbicara harus menikahi Ruth, dia bilang nggak bisa. Karena akan merusak milik pusaka, merusak namanya, marganya rusak. Intinya seperti itu. Bapak Ibu bayangkan secara konteks zaman ini hilang.
keturunan dia akan hilang, keturunan dia akan tercemar, intinya seperti itu, kehilangan namanya jadi tak terkenal. Tapi yang plot twist ya Bapak Ibu ya, nama penebus itu nggak ditulis. Nangkap maksud saya ya, nama penebus itu dia kan berusaha mempertahankan namanya, supaya nama dia tidak tercemar dengan tidak mau mengawini Ruth, perempuan Moab itu. Tapi Alkitab malah menebuskan dengan dia mempertahankan namanya, dia tidak disebutkan nama orang itu. Nama penebus itu nggak penting disebutkan di dalam Alkitab. Justru dengan Boaz sacrifice ya. Dia sacrifice, dia tebus si Ruth dan menegakkan namanya. Justru nama Boaz selalu dipakai di dalam Alkitab. Lihat ya, Alkitab sudah mengatakan ya, siapa yang mempertahankan akan kehilangan, siapa yang kehilangan demi nama Kristus akan mendapatkan. Lihat, keturunan daripada Boaz selalu dipakai, dan nanti di pasal keempat bagian terakhir, nanti dari Boaz itu lahir yang namanya Raja Daud. Selalu dipakai Boaz. Ini dikatakan satu komentari, dikatakan penebus itu namanya Mister nggak penting. Saking nggak pentingnya, ya sudah nggak perlu dicatat, dan memang nggak perlu dicatatkan. Padahal dia berusaha untuk mempertahankan sesuatu yang dipertahankan itu namanya, tetapi tidak dicatat. Dan sinilah kita belajar Boaz itu jadi instrumen Allah untuk melindungi Ruth, melindungi yang namanya umat Allah yang tidak beruntung ya, yang mengalami suatu tindakan yang terjadi. Dan akhirnya setelah balik lagi ke dalam Rut pasal 3 ya, akhirnya Boaz itu memberikan 6 takar jelai sebagai dikasih selendang, suruh bawa pulang ini, jelai ini bawa pulang, bawa 6 itu. Ini ketika baca, ini kan ini tidak diketahui, ini measurement itu perhitungannya berapa. Ada yang bilang itu berapa kilo, ada 3 sebenarnya, saya catatkan 2. Pertama ada yang bilang itu 6 takar jelai itu sekitar 80 sampai 150 kilo. Jadi si Ruth itu pulang bawa gandum tuh segini banyak. Tentu ini nggak masuk akal Bapak Ibu. Perempuan bawa 80 sampai 150 itu nggak kuat. Angkat galon katanya susah ya. Jadi nggak mungkin. Kemungkinan Ruth itu mendapatkan, yang kemungkinan kedua adalah Ruth itu mendapatkan yang namanya sekitar 27 sampai 40 kilogram. Ini masih masuk akal. Kita nggak tahu ukuran mungkin 27, tapi masih masuk akal. Dia pulang, bawa pulang ke mamanya, mama mertuanya, dia pulang. Tapi saya nggak menjawab tentu jumlah ini, tetapi hal yang indah yang bisa kita pelajari adalah di ayat 17 ya. Ketika bertemu dengan mama mertuanya, dia berkata, yang 6 takar ini diberikannya kepadaku, 6 takar jelai ini diberikan kepadaku. Sebab katanya, kata Boaz, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Bapak Ibu ketika dengar tangan hampa ini, ingat sesuatu gak? Pasal pertama kita udah baca. Naomi pulang dari Moab, pulang dengan tangan hampa. Kita lihat lagi deh, kita lihat ayat 21. Ayat 21 kita lihat lagi. Pasal pertama ayat 21, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Demikian seterusnya. Dikatakan bahwa Naomi bilang, aku pergi penuh, sekarang pulang kosong. Enggak, salah. Di pasal 3 dijelaskan, dia bawa pulang Ruth. Dia bawa pulang Ruth, menantu yang bijaksana. Dari menantu bijaksana ini justru ada pertolongan Tuhan. Dia enggak pulang dengan tangan kosong, tapi dengan tangan melimpah, dan melalui Ruth ini, Naomi diubahkan. Wah, indah sekali. Dia lupa bahwa Ruth ini justru orang yang dipakai Tuhan melanjutkan pemeliharaan Tuhan dan mendapatkan namanya Raja Daud. Bertemu dengan Boaz, indah. Pekerjaan yang melampaui akal. Bagi Naomi, dia pegang segala sesuatu dengan tangan dia. Dia bisa mengatur segala sesuatu, tapi Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu. Ini namanya pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan bekerja Naomi. Naomi diubahkan. Hopeless, tapi diubahkan. Pada poin kedua, Ruth pun juga kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi di tempat pengirikan. Bagian ketiga kita lihat juga Boaz itu dipakai Tuhan. Jadi instrumen menebus daripada Ruth, umat Allah yang tidak berdaya. Gambaran yang sangat utuh, sangat indah. Dan saat ini kita juga melihat kebetulan-kebetulan ini bukan kebetulan-kebetulan yang terjadi secara kebetulan. Tapi ini adalah pemeliharaan Tuhan. Maka penutup bagi Bapak Ibu saudara sekalian.
Allah itu adalah Allah pemelihara dan penebus bagi umatnya. Dan kita katakan semua cerita ini mengacu kepada ke dalam Yesus Kristus. Mengapa saya katakan demikian? Karena Kristus juga memelihara kita. Dia berikan kita kecukupan. Dia berikan kita kecukupan. Sejak Adam dan Hawa berdosa, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Tuhan masih memberikan pemeliharaan. Tuhan masih berikan keturunan. Tuhan masih berikan tempat tinggal mereka bisa bertumbuh. Mereka bisa bersama-sama berkeluarga. Tuhan berikan namanya kota. Tuhan berikan segala sesuatu. Tuhan menyatakan providensianya kepada umat yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Ruth dan Naomi tidak layak. Tetapi Tuhan, tanda kutip, campur tangan dan memberikan pemeliharaan. Dan pemeliharaan paling jelas ketika Tuhan memberikan kita juru selamat bagi kita. Kristus itu gak wajib tembus kita. Saya katakan, Kristus itu gak wajib tembus kita. Kaget ya. Kita gak ada hubungan darah dengan Yesus. Yesus gak pernah berhutang dengan kita. Tapi kalau dia mau menebus itu karena dia mengasihi kita. Karena cinta yang luar biasa. Kita lihat di dalam Roma pasal 5 ya. Roma pasal 5 kemarin PA Pemuda bicara kepada kita. Bahwa Allah yang berinisiatif menyatakan cinta kasih kepada kita. Saya bacakan Roma 5 ayat 8 ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita rebel, berdosa setiap hari, Tuhan menyatakan cinta kasih kepada kita. Bapak Ibu, kalau ada orang yang utang terus kepada kita, kita pasti akan jauhi ya. Kadang-kadang kalau berantem, abis itu kan pergi ya. Sudahlah, lu gua en. Itu istilah zaman saya tuh. Lu gua en. Sudah kita pergi, berpisah. Tapi ini bukan hanya begitu saja. Ini orang yang namanya manusia berdosa tuh selalu setiap saat tuh rebel. Berdosa, annoying bagi Tuhan. Tapi Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada orang yang berdosa ini. Cinta kasih yang luar biasa. Dia sebenarnya Kristus tidak wajib dan kita tidak layak menerima pengorbanan Kristus. Tapi dia menunjukkan kasih kepada kita. Cinta kasih ini melampaui daripada Boas. Boas cuma mungkin kehilangan yang namanya keuangan. Dia cinta, dia menebus daripada tanah-tanah, dia harus mengorbankan. Tapi Kristus menebus kita dengan salib, dengan darah yang tak ternilai. Suatu hal yang indah. Ini menjadi tipologi kepada kita, bagaimana pengorbanan Kristus yang jauh melampaui daripada apapun. Lalu kita juga lihat, tadi saya bicara Ruth itu pulang. Dia pulang dengan tangan yang penuh, dan Naomi melihat ada tangan yang penuh. Ini adalah berbicara tentang jaminan penyertaan Tuhan. Maka Tuhan juga memberikan jaminan penyertaan di dalam dunia ini. Kita masuk dalam dunia yang namanya already but not yet. Already artinya Kristus sudah mati. Tetapi kita not yet, belum kembali pulang. Kita masih ada di tengah-tengah dunia yang berdosa. Maka Tuhan berikan suatu, kamu gak sendirian. Tuhan memberikan profet jaminan, kamu tangannya pasti penuh. Kenapa? Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita itu sebagai materai dan itu cukup. Itu cukup. Di dalam 2 Korintus 1 ya, kita lihat lagi 2 Korintus pasal 1. Kita lihat lagi di dalam eksposisi ya. 2 Korintus pasal pertama. Saya baca ayat 20. Bapak Ibu 21, lalu 22 saya kembali. 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ayat 21. Memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jaminan. Ini indah sekali ya, jaminan. Nggak ada yang lebih tinggi daripada jaminan ini. Kita belajar yang namanya materai. Ini sedikit ya, materai. Materai itu ada tanda jadi. Di atas materai inilah kita bisa melakukan transaksi. Kalau ada materai 10.000 ya, kita kan bisa melakukan transaksi dan kita bisa melakukan jual beli atau misalkan ada surat pernyataan. Tapi materai ini bisa diganggu gugat.
kalau ada pengadilan yang lebih tinggi, bisa menganulir kuasa ini. Permasalahan terbesar adalah ketika kita berbicara tentang keselamatan, yang memateraikannya adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu Allah juga. Siapa yang bisa menggagalkan materai ini? Siapa yang bisa menggagalkan jaminan ini? Tanda jadi ini nggak mungkin. Kita yang ada di dalam Kristus dan Kristus itu tinggal di dalam hidup kita. Roh Kristus itu, Roh Kudus itu akan terus menjamin kita, yang menguatkan kita. Maka ini kalau kita lihat seluruh penyertaan Tuhan, belajar dari Rut, juga kita belajar pelan-pelan melihat tipologi ini kembali kepada Kristus. Kita bisa berdiri teguh loh. Karena Allah itu memelihara kita. Dia memberikan keselamatan bagi umatnya kepada kita. Dan sehingga pengharapan dan jaminan itu tetap ada. Kadang-kadang Bapak Ibu, dunia itu menekan. Kita hopeless. Tapi ingat janji Tuhan bahwa Tuhan memateraikan kita, memberikan jaminan. Lihat kepada Rut yang Tuhan pelihara, bukan kebetulan demi kebetulan. Saya katakan bukan kebetulan Bapak Ibu datang di tempat ini. Bukan kebetulan Tuhan mendapatkan, Tuhan memberikan kita firman. Bukan kebetulan kita dipelihara oleh keluarga, di dalam keluarga spiritual. Bukan kebetulan. Ini janji Tuhan. Tuhan menyertai dan menguatkan kita. Maka kalau ini terjadi, tetap perjalanan. Bagaimana Tuhan memberikan Boas, Tuhan memberikan kita Kristus, Tuhan memberikan segala sesuatu penebusan. Kita belajar, terus berharap kepada Tuhan dan pengharapan itu pasti. PHP, bukan palsu ya. Pengharapan itu pasti di dalam Tuhan. Nah kita belajar di dalam hal ini kiranya di dalam Rut pasal 3 ini menguatkan kita. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan dulu mengenai di dalam Rut pasal 3, eksposisi Rut pasal 3? Silakan Bu. Bu Yeni, ada mic-nya? Saya ada mic. Terima kasih Pak. Saya tertarik pada satu pertanyaan ini Pak. Rut itu sebenarnya kan berarti tahu ya siapa yang seharusnya menebus dia ya. Karena Boas sendiri juga tahu ya sebenarnya keluarga yang terdekat daripada Boas sendiri yang harus menebus dia. Yang menjadi pertanyaan itu kenapa si Rut itu harus seolah-olah tanda petik dipaksakan untuk dia ditebus oleh Boas. Nangkap ya Pak maksudnya? Oke, jadi gini, pada dasarnya Naomi itu juga lupa firman Tuhan. Dia lupa firman Tuhan. Ingat, zaman itu adalah zaman hakim-hakim, di mana nggak semua orang baca firman Tuhan. Zaman hakim-hakim menafsirkan firman Tuhan seenak-enaknya. Maka Rut itu kemungkinan besar, Naomi kemungkinan besar sudah lupa firman Tuhan dari pasal 1 dan pasal 2. Baru dia lihat kebaikan Boas, lihat pemeliharaan yang dilakukan Tuhan melalui Boas, dan ada Rut di sampingnya, dia ingat firman Tuhan. Maka di pasal 3 dia inisiatif Bu, inisiatif. Ini ada penebus dari sana. Tapi saya katakan bahwa apakah Boas itu penebus langsung? Saya jawab tidak. Karena ada orang selanjutnya. Di dalam sistem Goel ya, Goel, nanti bahas di minggu depan, Goel itu penebusan King's Redeemers, itu adalah relatif, jadi yang kerabat dekat berarti saudara kandung. Nah permasalahan di dalam kategori Naomi dan juga Rut, tidak ada saudara laki-laki yang dekat, sudah nggak ada lagi, mati semua. Jadi sebenarnya secara legal saya katakan, Boas tuh nggak harus menebus, tapi dia bagian dari kaum lah, secara besar kaum ya. Dia terpaksa ya, dengan rela menebus. Dia bisa tolak, tapi dia mau menebus. Jadi kemungkinan besar saya katakan Naomi itu baru ngeh di sini, dan dia penafsirannya juga belum tuntas. Karena dikatakan dia kira Boas penebus langsung, tapi ada Boas yang dikatakan ada sanaknya lagi lebih dekat, seperti itu. Tapi Boas tuh juga ngotot mau nebus Rut. Jadi ya itu bayarannya mahal. Beli tanah itu bukan beli tanah itu bukan gini. Tanah itu bukan milik manusia tapi milik Tuhan, dan nama itu melekat di tanah. Itu berhubungan di tradisi Yahudi. Maka ketika beli tanah, Boas itu rugi. Tanah itu nanti bukan nama Boas. Bapak Ibu mau beli tanah tapi nama saya. Saya sih puji Tuhan. Beli tanah tapi bukan namanya dia. Dia keluar
keluar uang untuk tanahnya nama Elimelek. Dan bukan hanya itu, nanti dia juga menebus lagi Rut, jadi 2 kali. Double. Oke? Jadi sakrifisnya besar sekali. Kalau saya bandingkan ke Yesus Kristus, ya jauh lebih besar ke Yesus Kristus. Oke, ada pertanyaan lagi? Apakah menjawab, Bu? Atau pertanyaan lagi? Oke, silakan Jesslyn. Waktu tadi Pak Peter jelasin soal Ruth datang dan tidur di samping Di kaki ya. kakinya. Ya, ya. Itu kan Pak Peter sempat bilang kalau ini adalah tradisi pada zaman itu. Hmm. Berarti setiap orang yang mau melamar gitu, gimana sih Pak tradisinya? Oh itu? gini, jadi gini, itu bukan tradisi dalam arti kayak sanjitan. Kalau saya budaya Chinese itu sanjitan atau kalau itu lamaran itu ya apa sih mahar-maharan. Kalau saya sanjitan ya, saya sanjitan. Kalau Bapak Ibu mungkin ada masominto ya, apa sih? Ya itulah, pas saya kurang tahu istilahnya, mohon maaf ya. Jadi bukan seperti itu, jadi bukan tradisi yang wajib. Tapi gini, karena perempuan itu duluan nembak, jadi begini. Dan cowok itu ngereh, oh ini maksudnya pernikahan. Sebenarnya nggak selalu begini. Tapi tradisi yang mengatakan kalau perempuan itu melakukan tindakan seperti ini, ya itu dalam konteks pernikahan, mau melamar, proposal peramaran, seperti itu. Untungnya Boas terima. Tapi menarik sih, emang penggalian ini ada yang bilang ini enggak, ada yang bilang iya, saya setuju iya. Karena ya nggak mungkin Boas ngerti. Boas jawabnya, saya akan menjadi sayap pelindungmu. Berarti kan dia ngerti, dia jadi jaminan. Jadi dari conversation antara Boas dan Ruth itu menyatakan tradisinya benar. Seperti itu. Jadi ini saya juga ada yang ketika baca saya baru ingat, kalau misalnya tidur di situ kan selimutnya si Boas tuh disingkapkan gitu. Mungkin sengaja, biar kedinginan. Terus dia bangun. Untung dia peka. Ya mungkin begitu secara, kan nggak baca Alkitab nggak semuanya tuh kalau buka selimut tuh artinya apa. Terus kalau misalnya tidur di kaki itu artinya apa. Kalau tidur di samping itu artinya apa. Tidur di kepala. Jadi nggak seperti itu. Mungkin secara literal aja gitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak semua hal itu bisa diterjemahkan seperti ada maksud-maksudnya, nggak. Kebetulan kalau maka para ahli nggak setuju, apakah itu cuma tujuannya untuk membuat bangun Boas, ngerti nggak? Atau memang itu lamaran? Ya saya bilang lebih cenderung lamaran lah, ngapain tidur di kaki terus angkat selimut kan iseng banget gitu. Oke ya. Oke. By the way yang ini ya, ini kan kan nama Boas ya tadi ya. Justru gara-gara Kristus itu kita dapat nama sih. Nama kita dapat di kerajaan surga. Karena penebusan Kristus itu nama kita tetap ada. Tadi kan kita bicara nama Elimelek itu tetap ada karena Boas itu nebuskan. Dapat tanah, dia bayar, tapi yang dapat nama itu adalah Elimelek. Nebus, tapi yang untung malah si Elimelek. Kristus tebus kita, darah tercurah, darah anak tirah, tapi kita yang malah dapat nama. Puji Tuhan loh. Kita dapat benefitnya. Kristus menggantikan kita. Oke, ada pertanyaan lagi, 1, 2 lagi. Silakan Bu Rika. Ya, itu menebus membayar uang. Ya. Iya. Uang itu diberikan ke siapa? Kemungkinan Naomi. Dan Ruth juga ditebus itu dengan membayar uang juga kan? Betul. Oh, jadi seperti kayak dibeli begitu. Iya, prinsipnya seperti dibeli begitu. Seperti begitu beli. Tebus dengan uang. Jadi uangnya itu semua dikasihkan ke Naomi. Sebenarnya nebus itu bukan dapetin perempuan, tapi dapatkan nama. Tanah itu berhubungan dengan nama. Jadi bukan transaksi beli perempuan, enggak seperti itu. Tapi masalah nama, mentegakkan nama pusaka milik pusaka seperti itu. Ya pasti uang sih. Uang itu mungkin lembu atau emas, saya kurang tahu juga sih. Tradisinya gimana, saya perlu belajar lagi Bu Rika. Itu juga kalau orang yang menikah itu kan melanjutkan nama yang istri dari yang dinikahin. Ya, begitu kan. Misalnya Ruth ini kan dari istri dari Mahlon. Betul. Atau Kilion. Mahlon. Dari Mahlon. Berarti supaya Ruth itu ditebus supaya nama Mahlon itu tidak hilang begitu. Betul. Berarti
anaknya Ruth itu nanti namanya jadi anak Mahlon atau gimana? Nah, itu perdebatan, Bu. Sebenarnya secara legal, ini harusnya nama Mahlon. Tetapi di dalam tradisi, Boas yang dapat atribusi. Sebenarnya nama Mahlon. Kalau ngomong jujur, Mahlon. Waktu di dalam kelas Bu Inawati Teddy pun juga bilang, belum ada, nggak ngerti researchnya bagaimana, tapi akhirnya karena di Rut pasal keempat bagian terakhir itu nama Boas yang masuk, maka mungkin ada tradisi yang nggak dituliskan dalam Alkitab atau apa yang akhirnya tetap memberikan atribusi kepada Boas. Sebenarnya berdasarkan Taurat harusnya itu Mahlon. Bahkan kalau lebih mau strik-strikan mestinya nama Naomi lebih diutamakan. Begitu, Bu. Cuma karena di Alkitab itu tetap mempertahankan Boas, ya para ahli belum bingung menjawabnya. Seperti itu, Bu Rika. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin makasih. bisa jawab Pak Jeko nanti kalau bisa menjawab. Saya sih nggak harusnya benar. Terima kasih, Bu. Itu benar. Ya. Mesti Mahlon. Ya emang itu menjadi pertanyaan ya kalau kita baca Alkitab kan yang orang yang menebus itu kan untuk melanjutkan nama yang istri dari yang ditebuskan. Gitu. Makanya kenapa ini kok nama Boas bukan nama Mahlon gitu. Mungkin tadi penjelasan saya karena Boas itu melakukan tindakan yang baik, mungkin namanya tetap tercatatkan ya dibandingkan si penebus yang nggak jelas itu. Mungkin seperti itu kali saya jawabnya. Begitu, Bu Rika. Oke, iya, makasih. Oke, sudah tidak ada lagi tentang eksposisi Rut. Berharap ini kita baca Alkitab secara eksposisi, berarti baca ada pasal-pasal sebelumnya, juga kita ada hubungan ke dalam pasal-pasal berikutnya, bahkan di dalam membaca eksposisi juga ada yang namanya terang perjanjian baru, biar kita lihat secara utuh, jadi nggak bisa strict. Karena kenapa kalau katakan demikian, kalau hanya baca Boas terus sama ambil comot ayat, apalagi tentang pengirikan doang, itu kiranya tuh kayak tindakan asusila. Jadi kita mesti lihat secara utuh, gitu ya, oke? Oke, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Allah kami adalah Allah yang hidup. Karena Allah kami juga melakukan pemeliharaan kepada kami. Kami mengucap syukur karena di dalam pembelajaran Rut pasal 3, kami melihat bahwa Allah terus aktif memelihara umat-Nya. Kami mengucap syukur ya Bapa, biarlah pembelajaran pada pasal ketiga ini kami semakin teguh bahwa pemeliharaan Tuhan juga nyata bagi kami. Dan kami sudah melihat penyertaan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu kuatkan dan pimpinlah kami supaya kami juga terus bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan yang terus memelihara dan menebus kami. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kiranya firman Tuhan ini tetap tinggal di dalam hati kami. Dan Roh Kudus yang tinggal diam di hati kami. Mencukupkan kami, menguatkan kami, dan memberikan kami sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.